Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Nela Zakia, kelas 2B Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM terakhir 022. Dalam video ini saya akan membawakan materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan judul Sistem Perbankan Indonesia. Materi ini disusun di bawah bimbingan Bapak Zulfikar Ali Ahmad, dan semoga penjelasan saya bisa menambah pemahaman kita bersama. Jadi latar belakang dari materi presentasi saya adalah sistem perbankan merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui fungsi intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif. Namun, karena aktivitas bank juga menyimpan risiko yang tinggi, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional, maka keberadaan bank tidak bisa berjalan tanpa pengawasan. Untuk itulah, diperlukan sistem pengaturan dan pengawasan yang kuat agar bank tetap sehat dan sistem keuangan tetap stabil. Di Indonesia sendiri, fungsi pengawasan dan pengaturan ini dijalankan oleh dua lembaga besar, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai OJK. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka presentasi saya mempunyai rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengaturan dan pengawasan bank. Yang kedua, ada apa saja tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kewenangan pengaturan dan pengawasan itu dibagi antara Bank Indonesia dan OJK. Dan yang keempat, yang terakhir adalah seperti apa sistem pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi yang pertama adalah pengertian pengaturan bank. Pengaturan bank adalah proses menyusun aturan dan ketentuan yang mengikat semua kegiatan perbankan. Aturan ini mencakup kewajiban modal minimum, batas pemberian kredit, serta prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah. Sementara itu, pengawasan bank sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua bank beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu ada mikroprudensial dan yang kedua adalah makroprudensial. Pendekatan mikroprudensial ini dilakukan oleh OJK dan fokusnya pada masing-masing bank secara individu. Sedangkan pendekatan makroprudensial dilakukan oleh Bank Indonesia dan fokusnya pada menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah tujuan utama dari pengaturan dan pengawasan bank yang menjaga agar sistem perbankan tetap stabil dan sehat. Yang pertama, pengawasan dilakukan untuk melindungi dana masyarakat agar tetap aman disimpan di bank. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana di sektor keuangan. Yang ketiga adalah untuk mencegah penyalahgunaan seperti praktik fraud atau pencucian uang. Dan yang terakhir, pengawasan membantu mengurangi risiko krisis yang bisa berpengaruh luas terhadap perekonomian nasional. Materi ketiga yaitu kewenangan. Dalam pelaksanaannya sendiri, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dengan mengatur suku bunga, likuiditas perbankan, dan sistem pembayaran antar bank.
Beberapa instrumen kebijakannya antara lain adalah giro wajib minimum atau GWM, rasio loan to value atau LTV, dan pengelolaan kebijakan moneter lainnya. Sementara itu, OJK memiliki tugas untuk mengawasi kondisi dan tata kelola ke masing-masing bank melalui pendekatan mikroprudensial. OJK melakukan pemeriksaan rutin seperti menilai laporan keuangan bank, memberi izin usaha, serta menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Kedua lembaga ini bekerja secara terpisah, namun saling melengkapi demi menciptakan sistem keuangan yang sehat dan tangguh. Materi keempat adalah sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. Dalam sistem ini, pengawasan diprioritaskan kepada bank atau sektor yang dianggap memiliki potensi risiko tertinggi. Pengawasan sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah on-site supervision, yaitu pemeriksaan langsung ke kantor bank untuk melihat operasional dan manajemen risiko secara langsung. Yang kedua adalah off-site supervision, yaitu analisis terhadap data dan laporan keuangan yang dikirimkan oleh bank secara berkala. Selain itu, BI juga aktif dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk mendeteksi krisis dan mengambil langkah cepat secara terkoordinasi. Jadi dari pembahasan materi saya tadi dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Agar bank dapat beroperasi dengan sehat dan aman, sangat dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang kuat dan terstruktur. Bank Indonesia dan OJK menjalankan perannya masing-masing dengan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Dengan pengawasan yang baik, risiko sistemik bisa ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan pun akan semakin meningkat. Selanjutnya masih di kesimpulan, yaitu selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank juga memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, peran pengaturan dan pengawasan tidak hanya penting untuk menekan risiko, tetapi juga untuk membangun sistem perbankan yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Bank Indonesia dan OJK sebagai dua lembaga utama pengawasan perbankan telah bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan pengawasan yang seimbang, baik dari sisi makro maupun dari sisi mikro. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan koordinasi antar lembaga, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan, termasuk tantangan digitalisasi dan krisis global. Dengan memahami sistem pengaturan dan pengawasan ini, sangat diharapkan kita sebagai mahasiswa dan generasi muda dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan, serta diharapkan kita mampu untuk berkontribusi melalui pemahaman dan edukasi ekonomi yang baik. Demikianlah video presentasi saya mengenai materi sistem perbankan Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan serta pengawasan bank di Indonesia. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan baik dari segi
isi maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak dosen yang telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.